Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Video lanjutan Boruto episode 297, Momoshiki memanipulasi Boruto. Adegan dimulai kembali di Konoha. Eida terus mengawasi situasi melalui senrigannya. Dia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku harus memastikan bahwa Boruto mendapatkan informasi ini secepatnya, pikir Eida. Tidak boleh ada yang terlewat. Di sisi lain, di hutan lebat, Otsutsuki asing itu masih duduk di atas dahan pohon, memperhatikan alat yang dipegangnya. Waktunya untuk melaporkan ini, gumamnya. Dia menekan beberapa tombol pada alat tersebut dan tiba-tiba, hologram seorang Otsutsuki yang lebih tinggi dan lebih berwibawa muncul di hadapannya. Laporanmu, kata hologram itu dengan suara yang dalam dan mengintimidasi. Otsutsuki Momoshiki telah berinteraksi dengan Boruto. Anak itu memiliki mata Jogan yang kita cari. Kita harus bertindak cepat sebelum dia menyadari potensi penuhnya, jawab Otsutsuki yang duduk di dahan pohon. Hologram itu mengangguk. Bagus, terus awasi dia. Kami akan merencanakan langkah selanjutnya. Jangan biarkan dia lolos dari pengawasanmu. Di markas Orochimaru, Boruto sedang merencanakan strategi dengan Sasuke dan yang lainnya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang yang mungkin terlibat dalam upaya membawa kembali Shibai, kata Boruto. Kita harus siap untuk menghadapi mereka. Sasuke mengangguk. Kita akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi dunia ini. Mari kita mulai dengan menyusun daftar orang-orang yang mencurigakan dan mengirim pengintai untuk mengawasi mereka. Boruto merasa sedikit lega dengan rencana tersebut. Terima kasih, Sasuke Sensei, aku tahu ini berat, namun kita mungkin bisa melakukannya. Di malam yang tenang itu, Boruto merenungkan semua yang telah terjadi. Ini mungkin akan menjadi pertarungan terbesar dalam hidupku, pikirnya. Apakah aku harus melibatkan semua orang kembali? Aku tak ingin kejadian yang menimpa Sasuke Sensei yang pernah menjadi pohon Shinju, menimpa orang lain juga. Apakah aku harus pergi sendiri? Sementara itu, di hutan lebat, Otsutsuki asing itu tersenyum licik dan tertawa. Waktunya akan tiba, dan ketika itu terjadi, dunia ini akan berubah selamanya, atau malah hancur lebur. Boruto masih merenungkan mengenai apa yang akan dilakukan ke depannya. Di tengah keheningan tersebut, tiba-tiba Momoshiki muncul kembali di dalam alam bawah sadarnya. Bocah, aku merasakan jika Otsutsuki asing tersebut sudah merasakan hawa keberadaanku, kata Momoshiki dengan suara yang dalam dan tenang. Jadi tak ada gunanya lagi untuk diriku selalu bersembunyi. Boruto mengerutkan kening. Apakah kau tahu kapan dia akan bergerak? Tanyanya dengan suara yang dipenuhi kecemasan. Momoshiki menjawabnya dengan tenang, aku sama sekali tidak tahu kapan dia akan bergerak, tetapi melihat dirimu sudah membangkitkan sepenuhnya mata Jogan, maka itu sudah dipastikan tidak akan lama lagi. Boruto menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Kita harus siap, kita tidak bisa menunggu mereka menyerang kita. Kita harus mengambil inisiatif, pikirnya. Momoshiki kemudian berkata, sebaiknya kita bergegas, tinggalkan saja mereka, mereka hanya akan menjadi beban. Kau tidak maukan orang yang kau cintai terluka. Momoshiki kembali mencoba untuk memanipulasi pikiran Boruto. Boruto kemudian berpikir sejenak, dan berkata, kau mungkin benar, aku harus melangkah maju sendiri mulai dari sini. Namun, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Dia tahu bahwa meninggalkan yang lainnya dan keluarganya bukanlah pilihan yang mudah. Adegan kemudian berpindah ke dimensi tak terbatas, di mana Kawaki masih sibuk melawan ilusi-ilusi Sumeaka ciptaan Boruto. Meskipun Kawaki mampu menghabisi banyak Sumeaka, namun mereka terus bangkit kembali, seperti mayat hidup yang tak ada habisnya. Keringat mengucur deras dari wajahnya, menunjukkan betapa beratnya perjuangannya untuk tetap bertahan. Dengan wajah yang penuh amarah dan kelelahan, Kawaki berteriak, sialan, bagaimana caranya aku keluar dari sini? Kawaki mengingat kembali pertarungan terakhirnya dengan Boruto.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Boruto akan memiliki kekuatan sebesar ini. Dia benar-benar telah berkembang pesat, gumamnya dengan nada kesal. Kawaki terus berusaha mencari celah di antara serangan ilusi-ilusi Sumeaka. Serangan mereka semakin intens, menguji batas kemampuannya. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba Kawaki merasakan ada getaran aneh di karmanya. Kawaki berkata, Apa yang terjadi dengan karmaku? Dia melihat ke arah tangannya yang mulai bersinar dengan energi aneh. Energi itu terasa asing tetapi juga familiar, mengingatkannya pada kekuatan yang dia gunakan sebelumnya tetapi dengan intensitas yang lebih besar. Kawaki mengarahkan tangannya ke sisi lain, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dari tangan Kawaki terbuka sebuah portal yang diselimuti oleh energi aneh. Portal itu berputar-putar, menciptakan pusaran yang seolah-olah menarik Kawaki ke dalamnya. Kawaki tertegun sejenak, terpesona oleh kekuatan yang baru ditemukan ini. Energi aneh apa ini? Apakah ini adalah caraku untuk keluar dari sini? Pikirnya. Dengan keberanian yang tersisa, Kawaki melangkah mendekati portal itu. Dia bisa merasakan tarikan kuat dari portal, seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Namun, di belakangnya, ilusi-ilusi Sumeaka terus menyerang tanpa henti. Aku harus melakukannya, gumam Kawaki. Dengan satu langkah tegas, dia melompat ke dalam portal. Di sisi lain portal, Kawaki tiba-tiba terlempar ke sebuah tempat yang asing. Hutan lebat dengan pepohonan raksasa mengelilinginya. Dia terjatuh ke tanah, nafasnya tersengal-sengal, tetapi dia merasakan rasa lega karena berhasil keluar dari dimensi tak terbatas. Aku berhasil, katanya dengan suara lemah. Namun, dia belum sempat beristirahat lama ketika suara langkah kaki mendekat. Dari balik pepohonan, muncul seorang Otsutsuki asing dengan aura yang mengintimidasi. Jadi kau berhasil keluar, Kawaki, kata Otsutsuki itu dengan senyum licik. Aku sudah menunggu ini. Kawaki dengan cepat berdiri, siap untuk bertarung meskipun tubuhnya lelah. Siapa kau ini? Apakah kau Otsutsuki? Tanya Kawaki dengan nada tajam. Otsutsuki itu tersenyum licik dan kemudian berkata, ya, aku adalah seperti yang kau katakan, seorang Otsutsuki. Kawaki merasakan hawa berbahaya yang memancar dari makhluk itu. Dia mengingat kembali peringatan Boruto dan Sasuke tentang Otsutsuki asing yang mengincar mereka. Apakah dia adalah bahaya yang sebelumnya dibicarakan oleh Boruto? Ini berbahaya, aku harus pergi dari sini, pikir Kawaki dengan cepat. Tanpa membuang waktu, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan membuka portal ke Konoha. Sebuah pusaran energi terbentuk di hadapannya, dan dengan satu langkah cepat, dia kabur dari hadapan Otsutsuki dengan aura energi sangat besar. Otsutsuki itu tertawa kecil, suara tawa yang menggema di hutan lebat itu. Sepertinya kau tidak mau ku ajak bekerja sama ya. Namun, itu bukan masalah, karena tujuanku adalah membuat kalian saling bertarung satu sama lain, katanya dengan nada licik. Saat Kawaki muncul kembali di Konoha, dia terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah dan tubuhnya penuh luka. Sebelum pingsan, Kawaki sempat bergumam, sial, ada apa dengan dunia ini, kenapa selalu saja ada ancaman yang tidak ada habisnya. Tubuhnya ditemukan oleh beberapa shinobi Konoha yang sedang berpatroli di sekitar gerbang desa. Para shinobi tersebut segera menyadari kondisi kritis Kawaki. Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit Konoha secepat mungkin, salah satu dari mereka berteriak. Mereka segera mengangkat tubuh Kawaki yang lemah dan membawanya dengan kecepatan penuh menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, mereka mengirimkan pesan darurat ke pusat komando Konoha, memberitahu tentang kondisi Kawaki dan kejadian yang mereka temui. Di rumah sakit Konoha, tim medis sudah siap menerima Kawaki. Mereka segera memeriksa luka-lukanya dan memberikan perawatan intensif. Laporan mengenai Kawaki segera sampai ke tangan Shikamaru, yang kini menjabat sebagai Hokage. Shikamaru sedang berada di kantornya, tenggelam dalam tumpukan dokumen dan peta strategis. Mendengar laporan tersebut, dia segera memanggil Amado dan Eida. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297, Momoshiki memanipulasi Boruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.